Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmia Zudatusna, NRP 60012220003. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban saya pada tugas EAS Seismologi Lanjut. Nah, pada yang pertama diketahui model tanah sebagai berikut ya, kita bisa lihat pada tabel 1. Ini ada 2 lapisan, kemudian VS-nya ini ketebalannya, ini densitasnya tiap lapisan, dan ini dampingnya. Dampingnya itu untuk yang A kita dampingnya itu 2%. Nah, kita disuruh untuk menghitung theoretical amplifikasi untuk 2EI1 per 2EN per EN plus FN dan 2E1 per 2EN. Untuk keduanya ini dampingnya sama ya, 2%, kedua lapisan maksud saya. Kemudian kita disuruh untuk mendiskusikan persamaan antara amplifikasi 2E1 per EN plus FN dan 2E1 per 2EN. Nah, kita coba saja running di MATLAB yang sudah diberikan oleh Pak Saifuddin. Nah, agar lebih mudah, kita bagi saja seperti ini. Nah, ya, untuk 2 lapisan ini, kemudian VS-nya itu 100 dan 800, kemudian ketebalannya 10, densitasnya itu ada 1,8 dan 1,9, kemudian untuk dampingnya 2%. Nah, ini ya dampingnya, kita running. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya sama ya. Pada jawaban saya, ini untuk yang biru itu menunjukkan 2E1 per EN plus FN, kemudian yang kurva yang merah itu menunjukkan 2E1 per 2EN. Nah, hasilnya itu ini mendapatkan nilai amplifikasi yang berbeda ya untuk dua kurva tersebut, namun untuk frekuensinya ini cenderung sama. Nah, kita lihat. Nah, ini hasil menunjukkan bahwa kedua kurva itu menunjukkan pola yang mirip, itu untuk persamaannya ya, dengan puncak-puncak yang berada pada frekuensi yang sama. Namun pada kurva biru ini memiliki nilai amplitudo atau nilai amplifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kurva yang warna merah. Baik, kemudian yang nomor 1B, ini tabelnya tetap sama ya. Kemudian yang divariasikan itu adalah dampingnya. Untuk lapisan 1 dan 2 digunakan damping 5%, kemudian untuk lapisan 1 dan 2-nya digunakan damping 15%. Nah, yang dicari itu hanya 2E1 per 2EN saja. Nah, kita masuk ke codingnya. Ini kita coba untuk yang 5%. Ini untuk semuanya sama, karena yang dibutuhkan itu hanya 2E1 per 2EN saja. Nah, yang dibutuhkan itu ini saja, maka ini akan tidak kita tampilkan. Tadi kan 2EN itu yang warna merah, jadi yang warna biru akan tidak kita tampilkan. Kemudian yang ini kita tutup saja. Nah, ini bisa dihapus atau bisa ditaruh sampingnya, itu terserah. Kita running. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Ini untuk yang 5% ya. Bisa dilihat ini menunjukkan hasil yang cukup berbeda dengan damping yang 2% tadi. Jika kita lihat, dia itu mengalami penurunan nilai amplifikasi atau amplitudonya itu semakin menurun. Nah, bagaimana jika kita coba untuk yang 15%? Nah, ini kita ganti saja untuk dampingnya. Kemudian kita running. Nah, didapatkan hasil nilai amplifikasi yang semakin kecil. Nah, jadi penambahan damping itu akan menurunkan nilai amplifikasi. Nah, kita lihat. Nah, ini
Peningkatan damping yang diberikan terhadap amplifikasi tanah dapat menyebabkan penurunan amplitudo puncak atau nilai amplifikasi secara signifikan, yaitu sekitar 5 ini ya, untuk yang 5% ini nilai tertingginya, puncak tertingginya itu ada di sekitar 5, menjadi 3 ini untuk yang 5%, ini semakin menurun ya dari untuk penambahan dampingnya. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa damping yang lebih tinggi dapat mengurangi intensitas getaran maksimum yang dialami tanah. Baik, kemudian kita masuk yang nomor 2. Sama ya untuk soalnya menghitung theoretical amplifikasi 2E1 per 2En. Namun pada soal yang kedua ini lapisannya itu ada 3. Untuk VS-nya sebagai berikut, ketebalan, ini untuk densitas, ini untuk dampingnya. Jadi ini kan tadi lapisannya 2, ini akan kita tutup saja. Seperti ini, kita tutup, kemudian row-nya juga. Nah, kita akan aktifkan untuk yang lapisannya 3, sesuai dengan soal ya. Ini untuk ketebalannya dan untuk densitasnya. Nah, baik, ini yang divariasikan ada pada VS1. VS1 untuk 100, 500, dan 1000. Nah, ini untuk 100, kemudian dampingnya itu 2%, maaf. Nah, akan kita coba running saja ya. Ini udah sama ketebalannya. Oh, maaf, ketebalannya belum saya ganti. Nah, ini 50, kemudian 100. Untuk row-nya tetap ya 1,8, 1,9, dan 2. Ini akan kita running saja. Nah, ini dapatkan hasil seperti ini. Ini untuk yang VS1 sama dengan 100. Nah, bagaimana jika VS1 sama dengan 500? Nah, ini kita ganti saja. Ini apakah sama? Nah, sama ya. Ini VS1-nya 100, kemudian ini untuk yang VS1-nya 500. Ini terlihat ya mengalami penurunan nilai amplifikasi. Nah, kita coba lagi untuk sebagai pembuktian lagi ya, yang 1000. Apakah dia akan semakin turun juga nilai amplifikasinya? Nah, ini terlihat ya, dia semakin menurun nilai amplifikasinya, ini dilihat ya, ini dari 100, kemudian ini 500, dan ini untuk yang 1000. Nah, ini ya, dapat kita simpulkan ya, semakin tinggi kecepatan gelombang geser, ini ya tadi kan 100, 500, 1000, maka semakin rendah juga nilai amplifikasi tanah yang terjadi. Nah, kecepatan gelombang geser itu menunjukkan sifat tanah ya, semakin tinggi kecepatan gelombang gesernya, maka tanahnya itu menunjukkan tanah yang lebih keras. Begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah kecepatan gelombang gesernya itu menunjukkan tanah yang lebih lunak juga. Yang mana pada tanah yang lebih keras itu menunjukkan gelombang geser akan merambat lebih cepat dan akan terjadi penurunan energi sehingga amplitudo yang diteruskan itu menjadi kecil. Nah, masuk akal ya. Untuk kenaikan gelombang geser itu menyebabkan penurunan amplifikasi tanah. Kemudian yang nomor 3 sama, ini untuk mencari 2E1 per 2En. Untuk model tanahnya 3 lapisan ya, yang divariasikan itu ketebalannya. Untuk VS-nya itu 100, ini kita ganti, kemudian ketebalannya itu untuk H1 sama dengan 10. Kemudian
100 dan 180. Nah, ini kemudian H2-nya itu 200 ya. Untuk row-nya tetap VS-nya 100, 1500 dan 2000. Oke. Untuk dampingnya 2% tetap ya. Jadi kita running saja dan dapatkan hasil seperti ini. Ini untuk yang ketebalan 10. Kemudian tadi selain 10 divariasikan juga 100 ya, kita coba lihat perbedaannya seperti apa. Nah, ini ya, perbedaannya dia semakin menggeser ke kiri ya. Iya. Apakah yang 180 juga sama? Nah ya, ya sama ya. Nah ini untuk 100, kemudian ini untuk yang 180. Nah ini ketebalan tanah itu selain tadi kan ada damping ya, kemudian ada kecepatan gelombang geser yang divariasikan, kemudian yang ini tuh ketebalannya yang divariasikan. Nah, ketebalan lapisan ini juga memainkan peran penting ya dalam menentukan bagaimana gelombang gempa bumi itu diperkuat atau dilemahkan saat merambat melalui tanah. Semakin tebal, lapisan tanah itu cenderung menghasilkan nilai amplifikasi yang lebih tinggi dengan lebih banyak puncak-puncak. Nah, ini kan semakin ini ketebalannya 10, puncaknya kan cuma 4. Nah, ini jika ditambah jika ketebalan 100, nah ini kan semakin banyak ya puncak-puncaknya dan nilai amplifikasinya semakin tinggi juga. Nah, jadi selain damping, ada juga kecepatan gelombang geser dan ketebalan juga yang bervariasi itu juga menyebabkan perubahan pada nilai amplifikasi. Nah, kemudian kita masuk yang nomor 4. Nah, gempa yang terjadi dengan magnitudo 6,1 terjadi pada tanggal 20 bulan April tahun 2020. Ini terekam pada stasiun KIK.net FKSH12. Nah, ini datanya terekam itu diperoleh di file terpisah dari PS logging, didapatkan informasi pada tabel 4. Ini didapatkan informasi ini juga, ketebalan, kemudian kedalaman, kemudian untuk VP dan VS-nya. Nah, untuk yang A, tentukan VS 30 dari FKSH12 ini ya, dan dapat diklasifikasikan sebagai jenis batuan apa berdasarkan SNI 1726/2019. Nah, ini ya, ini tabelnya dari SNI 1726/2019. Nah, untuk perhitungan VS itu VS 30 khususnya kita itu hanya perhitungan ini tuh hanya mempertimbangkan pada 30 meter pertama pada permukaan. Sehingga untuk menghitung rata-rata kecepatan gelombang geser itu hanya untuk pada kedalaman hingga 30 meter saja. Ini ya. Kemudian lapisan 1 memiliki ketebalan 4 meter ya. Kita lihat pada tabel juga, lapisan 1 ini memiliki ketebalan 4 meter. Kemudian untuk lapisan 2 ini memiliki ketebalan 18 meter. Sehingga sepenuhnya pada lapisan 1 dan 2 ini sepenuhnya masuk ke dalam 30 meter pertama. Dan kita lihat pada lapisan ketiga, ini ketebalannya itu ada 42 meter. Kita ingat lagi tadi kan hanya VS 30 itu hanya mempertimbangkan 30 meter pertama. Sehingga ini akan kita kurangi ya 30 meter pertama ini, kemudian dikurangi 4 plus 8 dari ini tadi sama dengan 8 meter. Maka VS 30 dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, ini persamaan untuk mendapatkan VS 30.
Nah, kita masukkan ini ketebalan pada lapisan pertama, ketebalan pada lapisan kedua, dan ini ketebalan pada lapisan ketiga. Kenapa 8? Ya kita ingat lagi tadi kan ini nggak semua lapisan ketiga ini tidak semuanya masuk dalam 30 meter pertama. Kita hanya menghitung pada ketebalan 30 meter pertama dari permukaan, yaitu 4 ditambah 18 itu sama dengan 22. Untuk mendapatkan 30 meter pertama, jadi kita butuh 8 meter saja. Jadi ini tidak semuanya dimasukkan dalam perhitungan, maka di sini kan hanya diikutkan 8 meter saja. Nah, didapatkan hasil perhitungan yaitu 448,5 meter per sekon, sehingga ini dapat diklasifikasikan masuk ke dalam, masuk di sini. Very dense soils and soft rock. Nah, ini dia masuk ke dalam tanah yang sangat padat dan batuan lunak. Oke, kita masuk yang B. Tentukan theoretical soil amplification 2E1 per EN plus FN dari FKSH12 dikarenakan informasi kerapatan atau rho tidak tersedia dapat menggunakan hubungan empiris berikut. Nah, karena di dalam sini tabel ini kan tidak ada rho-nya, nah kita dapat menghitung rho-nya itu dengan persamaan ini. Kita hitung ya, tadi kan ada 4 lapisan. Nah, kita butuh VS-nya untuk menghitung rho-nya. Ini kita masukkan untuk VS pertama. Kemudian ini untuk VS yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Tadi dapatkan hasil sebagai berikut ya. Untuk yang lapisan pertama itu didapatkan densitas 1,735, kemudian lapisan kedua didapatkan 1,823, kemudian lapisan yang ketiga didapatkan 2,181, kemudian yang ketiga didapatkan 2,420. Nah, langsung saja kita masuk pada codingannya. Kita coba ya. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan ini, tapi untuk memisahkan saja ya, biar tidak saling, ya biar gampang saja. Ini kan tadi kan yang di off kan yang A1 ya, yang warna biru. Nah, yang di sini saya akan nyalakan yang warna birunya, yang merahnya itu saya matikan. Nah, ini ya, kita butuh yang A1 ini. Nah ini, airnya ada 4, kemudian VS-nya 1,73. Nah ini, VS-nya itu ada, maaf. Nah ini, VS-nya ada 250. Kemudian yang ini ada 1700. Kemudian, astagfirullahaladzim, maaf saya salah baca. 400 ya. 1360 ini sudah benar, 2320 sudah benar. Kemudian untuk ketebalannya itu ada 4, 18, dan 42. Kemudian rho-nya yang telah kita hitung ini dapat 1,735, 1,823, kemudian 2,181, kemudian 2,420. Nah, ini kita running saja. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Ini hasilnya ya. Nah, kemudian kita coba yang C. Untuk menentukan soil amplification dari data FKSH12. Ini dari data yang terekam ya. Kita pakai coding yang ini, yang telah diberikan Pak Saifuddin. Kita running saja. Kita tunggu ya. Ini kita klik continue saja.
Nah, kita lakukan picking ya di sekitar sini. Ini untuk east west-nya. Ini klik sama, kita klik continue saja. Kita lakukan picking lagi untuk yang sekitar sini. Nah, ini untuk yang nutshot-nya juga sudah keluar. Nah, kemudian kita jelaskan ya apa perbedaan dan persamaan soil amplification perhitungan untuk yang B tadi ya dan yang C. Nah, ini ya keduanya itu digunakan sama-sama untuk menentukan amplifikasi tanah. Perbedaannya itu pada perhitungan teoretikal itu menggunakan model matematis dan fisika yang memerlukan parameter tanah yang terperinci, seperti jumlah lapisan, kecepatan gelombang geser, ketebalan, densitas, dan damping untuk mendapatkan nilai amplifikasi. Nah, sedangkan pada perhitungan empirikal atau yang C ini, dia itu tidak memerlukan parameter tersebut. Nah, dia itu hanya menggunakan data observasi dan pengukuran langsung dari kejadian gempa bumi yang sebenarnya. Nah, pada pendekatan teoretikal ini memungkinkan analisis yang sangat detail dan spesifik, tetapi memerlukan data yang lengkap dan akurat. Ya, contoh penerapannya itu dapat digunakan untuk merancang bangunan di lokasi baru dengan kondisi tanah yang belum pernah diuji sebelumnya. Nah, sedangkan untuk perhitungan empirikal ini merupakan pendekatan yang berbasis data observasi. Ya, seperti tadi kan dia butuh data langsung ya, data observasi, data pengukuran langsung. Penerapannya itu dapat digunakan untuk penilaian resiko seismik umum di wilayah yang luas. Nah, tapi data dengan menggunakan perhitungan empirikal ini kurang fleksibel ya. Maksudnya perhitungannya itu kurang fleksibel untuk kondisi spesifik. Tidak seperti yang teoretikal, tapi keduanya sama-sama untuk menentukan amplifikasi tanah. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan yang sengaja atau tidak, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.